Masyumi dibubarkan, PKI disuburkan. Akan tetapi saya berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat. Hidup rakyat. Bubarkan HMI, bubarkan Masyumi. Bahwa jalan yang paling tepat untuk menghentikan kebangkitan PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tempat saya setiap maghrib sekarang mengajar ini ya, di madrasah Inggris, mengajar bahasa Inggris sama bahasa Arab, Quran, hadis. Inilah pesantren Ojo Lali. Ruangannya ya ini 2,5 kali 6, dan ini baru selesai tempat kompor ya. Besok insya Allah hari Kamis hari Rabu tanggal 24 Juni saya jualan lagi donat kentang supaya punya daily income. Ini apa isinya? Jadi saya nggak keliling sekarang, buka ya. Tapi jualan di sini saja. Buka, ini bisa dibuka gini. Tempat kompor. Nilainya ini selain kompor dan gas itu 1.100.000 ya, ukuran 120, panjang lebar 60, tinggi 1 meter. Nah, ini gas udah lama, itu saya jualan donat sampai gerobak, sekarang pindah ke sini. Dan ini kompor usianya udah 5 tahun waktu saya jualan jualan nasi uduk ya. Yang kompor ini bayarnya 10 kali sebulan 100. Alhamdulillah udah lunas nih. Kalau beli paling cuma 400. Ini tadi bacaan buku baru datang nih, yang buku yang mempengaruhi dunia dan yang ada di Senayan nih sebagian. Sepertinya pemikiran Karl Marx ya. 90.000 saya beli online baru datang tadi. Kita suruh Karl Marx jualan donat. Apa isinya, berapa halamannya, kita buka. Kita bukain. Kalau nggak ada yang megangin kamera ya jadi susah ini ya. Karya Frans Magnus Suseno, penerbitnya Gramedia ya. Jumlah halamannya berapa ini? (292) ya. Kita lihat Karl Marx, dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme. Menarik bukunya. Ini sekarang lagi heboh di Senayan nih dengan rancangan undang-undang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, daftar isi ya, kematian
sebuah ideologi politik pendahuluan pemikiran Marx tetap menantang. Wah, menarik ini sosialisme purba bab 2. Bab ini semuanya. Filsafat dan realitas, Marx menemukan arah terjangnya. Bab 4, dari kritik agama ke kritik masyarakat. Bab 5, keterasingan dalam pekerjaan. Bab 6, teori kelas, ya. Bab 6, teori kelas. Kemudian bab 7, pandangan materialisme sejarah. Bab 8, kapitalisme dan sosialisme. Bab 9, kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis. Bab 10, Marxisme menjadi pandangan dunia kaum buruh. Kemudian beberapa perkembangan di luar aliran Marxisme ortodoks. Bab 12, penutup, ya. Dan kemudian Pak, kemana? Tumben gak pakai motor? Oh, Pak RT Necang Pati 2. Ini kata pengantarnya ada berapa ini? Kata pengantarnya sampai 25, ya, halaman 25. Pengantar 26, ya. Menulis pengantar Franz Magnus Suseno, Januari 1999. Udah lama itu punya, baru tahu. Kemarin saya cari di online karena ingin tahu kenapa RUU itu menjadi heboh, dan saya baca lagi TAP MPRS 25 tahun 66. Saya baca lagi sejarah 100 tahun komunisme di Indonesia, cetakan kelima, cetakan kelima Mei 2001, cetakan ke-13 2019. Ini buku rupanya buku referensi yang laris, ya, untuk kalangan milenial ini, untuk dosen-dosen. Nanti saya baca, ya. Yang muka-muka ini bisa. Sebenarnya kemarin dari Mekah Habib Rizik sudah menendang Marx ini sampai terjengkang, ya, di Senayan sebenarnya. Ini bisa dihadapi dengan Islam, ya. Dan ini sudah dihadapi oleh Natsir, oleh Hamka di parlemen di konstituante tahun 50 itu, ya. Dan saya lihat kemarin kembali tulisan Nasir dalam biografi 70 tahun Muhammad Nasir, Ketua Masyumi 2 periode 9 tahun, itu juga kita membahas Marx sudah dikubur oleh Nasir, oleh orang-orang Masyumi sebenarnya. Sekarang dia muncul lagi di Senayan, tapi sudah ditendang oleh Habib Rizik sampai terjengkang dan kejedot tembok di ruang-ruang parlemen. Mari kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ada yang beli lemari, ya. Ya. Saya di Pramuka, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inilah madrasah Inggris ya yang baru saya bentuk, dan insya Allah besok saya membentuk sweet mart ya, dengan mulai jualan donat, kentang dan bubur ayam, insya Allah. Sekarang pertanyaannya, manakah yang lebih penting, politik apa ekonomi? Ya untuk saya, kalau saya boleh memilih, saya untuk kasus saya ekonomi ya. Bagaimana mendapatkan daily income ya. Daily income itu maksudnya penghasilan harian. Nah mulai besok ya, saya akan bicara atau akan menekankan ekonomi. Sebenarnya kalau bicara tentang di konten YouTube tentang politik itu saya nggak minat, nggak dari hati ya, nggak minat, karena nggak ada gunanya. Saya bukan juga aktivis partai, nggak punya kekuasaan di DPR ya. Ya sekedar komentari isu-isu yang sambil lalu begitu sebenarnya. Tapi kalau saya bicara politik, kenapa banyak yang nonton dibanding saya bicara yang lain ya, saya juga heran. Dulu Muhammad Abduh itu berkecimpung dalam politik, ngikuti gurunya Jamaluddin Al-Afghani, tapi pada satu titik ya, ambisi kekuasaan, bukan Jamaluddin ingin menjadi pejabat, tapi dia mengkritik penguasa-penguasa Inggris ya, terutama di masanya yang menghantam dunia Islam. Itu tidak memuaskan ya bagi muridnya yang namanya Muhammad Abduh, sehingga dia berpisah jalan itu, dan dia ngurusi pendidikan dan memperbaiki kurikulum Al-Azhar nanti si Muhammad Abduh itu. Jadi kelihatannya dia muyulnya itu bukan di politik, muyul itu kecenderungan, passionnya Muhammad Abduh ya, itu bukan di kekuasaan. Meskipun dia tadinya begitu terpikat ya, terpaut ya, bisa mengubah segalanya lewat politik, ternyata gurunya konsisten, passionnya memang di politik sampai akhir hayatnya, dalam kurungan emas dalam tanda petik di istana kekhalifahan Turki Utsmaniyah ya, di Istanbul ya, di Istanbul ya. Dan dia tidak bisa kemana-mana setelah dijamin hidupnya. Ya begitulah, dia hidup dalam kerangkeng, dalam tanda petik kerangkeng emas ya. Wafat di akhir abad 20 ya, di ujung runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah ya, yaitu yang disebut orang barat sebagai Ottoman ya. Nah sementara sebelumnya muridnya yaitu Muhammad Abduh sudah mengikuti kata hatinya sendiri, yaitu di bidang pendidikan, dan banyak hal yang dia lakukan dengan membentuk generasi baru dan menulis buku untuk mempengaruhi atau untuk membentuk satu generasi baru yang lebih baik. Pendekatannya lewat perbaikan akidah, perbaikan pendidikan, bukan lewat gelora kekuasaan. Jadi harusnya seseorang itu memang memilih jalannya hidup sendiri-sendiri menurut kata hatinya ya. Jadi kalau saya disuruh milih, apakah besok saya itu demonstrasi ikutin Front Pembela Islam dan lain-lain ke DPR, atau saya membangun satu ekonomi mandiri dengan jualan itu gorengan donat harga 1.000, dan juga bakwan harga 1.000, tempe goreng harga 1.000. Hati kecil saya mengatakan saya akan memperbaiki ekonomi keluarga, karena nanti dipertanggungjawabkan di akhirat kalau kita sebagai kepala keluarga itu tidak memberi nafkah yang cukup untuk keluarganya. Jadi persoalannya lebih persoalan pilihan-pilihan pribadi ya, bukan bagaimana kita menjadi orang yang gagah ya, dengan cara demonstrasi
meskipun ekonomi itu kemudian kita tinggalkan meskipun satu hari. Jadi mana yang lebih baik, dunia atau akhirat? Ada orang yang jahil bilang harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau menurut saya akhirat itu lebih penting, lebih apa ya? Ya, di dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibanding dunia. Dunia itu enggak seperti apa, sebuah sayap nyamuk ya, tidak ada artinya dari segi nilai begitu ya. Nilai-nilai yang abadi, amal soleh ya kan, dan itulah yang akan terbawa sampai akhirat, nilai-nilai pengorbanan, kejujuran, ketulusan. Jadi dunia dan akhirat itu tidak sama, lebih utama akhirat dibanding dunia, lebih baik kita berorientasi pada akhirat daripada dunia, dan lebih kekal akhirat itu dibanding dunia yang al-hayatul faniyah. Jadi sekali lagi kehidupan akhirat itu lebih utama ya, nggak sama antara dunia dengan akhirat. Lebih baik itu ke akhiratnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia itu lebih baik daripada dunia, akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan akhirat itu lebih abqa, lebih kekal, tak bertepi itu terus menerus ya. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu tidak bertepi, tidak berujung, sementara al-hayatul faniyah, kehidupan dunia itu kehidupan yang fana, yang hancur dan sementara ya. Jadi akal yang sehat itu akan menyimpulkan, orientasikanlah hidupmu pada akhirat dan jangan tertipu oleh dunia yang seperti sayap nyamuk itu, dan jadilah orang yang bisa memperbaiki ekonomi sendiri dan ekonomi keluarga untuk dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu besok meskipun saya jualan secara sederhana, hanya gorengan begitu, tapi ya kita berusaha untuk menghafal Al-Quran ya kan. Mungkin mulai ya sudah suka terlupakan ya, baru sampai surat Al-Buruj ya, yang sudah lupa lagi. Wassama'i dzatil buruj wal yawmil ma'ud wa syahidin wa masyhud, yang itu. Habis itu ya kita membaca ini ya, yang baru dibeli kemarin, yang dibeli hari ini tadi, Karl Marx ya, pemikiran Karl Marx dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme, karya dari Franz Magnus Suseno. Orang dia SJ itu sarjana Jesuit ya, misionaris yang dikenal disiplin di dunia ya. Menjadi misionaris di negeri muslim terbesar di Indonesia ya, di dunia, yaitu Indonesia. Dia menjadi misionaris di negeri muslim terbesar di semesta, yaitu Indonesia, Franz Magnus Suseno, dan dia memperkenalkan pikiran-pikiran Marx secara akademik, dan ini nggak dilarang ini karena ada di toko. Harusnya dilarang kalau menurut MPRS ya, nomor 66 harusnya dilarang. Di zaman Pak Harto ini dijadikan buku terlarang. Nah, begitulah ya politik ya, berubah-ubah. Tab MPRS-nya masih ada. Penguasa berbeda, neo PKI, neo komunis, bangkit kembali melalui rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Datanglah rame-rame menggeruduk DPR untuk memberikan pesan yang kuat bahwa umat Islam menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, dan jangan lupa perjuangkanlah syariat Islam kembali ke tengah epicentrum pentas politik nasional. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Ituer, tertua di semesta fasbir sabron jamila
bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Sudah senja ya, sebagaimana senjanya usia saya. Sebentar lagi matahari tenggelam di ufuk barat, dan langit lambat laun akan berwarna merah tembaga. Jangan lupa di pencet like-nya, kemudian di subscribe, dan yang penting kalau ada iklan itu jangan anti skip iklan lah gitu, dinikmati aja iklannya. Sebab iklan yang penonton nikmati itu mendatangkan uang ya, dengan izin Allah ke rekening saya itu beberapa dolar lah gitu kira-kira ya. Kalau di skip, dihentikan, ya berarti menghentikan aliran sen-sen dolar itu ke rekening saya. Dan kemudian itu terima kasih sebelumnya kalau tidak di skip ya, tidak dihentikan iklannya. Dan kemudian silakan tuliskan pendapat ya, pendapat terhadap video ini, pendapat Anda, dan tuliskan, nggak usah takut ya. Ada penonton ngasih ingat saya kalau minta pendapat, Pak katanya suruh nulis pendapat, sambil diingetin jangan takut penonton. Yang takut kenapa sih pendapat kok? Begitu takutnya kita sama pemerintah, sama polisi. Nggak ada juga yang nangkep kita siapa. Yang penting ucapan kita itu yang baik-baik, nggak bahasanya nggak kotor gitu loh, nggak menghina orang gitu, ya kan? Nggak usah takut, silakan dituliskan ininya pendapat pribadi apa saja, seginya kan banyak itu, sekitar 20 menit itu, mana saja yang dikomentari, sambil melatih menganalisa persoalan atau menyegarkan ingatan kalau yang punya informasi atau mau mengkritik ya isi video ini, jadi membuka wawasan baru misalnya ya. Itu kan bagus untuk penonton semua, untuk proses-proses pembelajaran kita sendiri ya. Jadi silakan ditulis komentar ya, sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa ya. Syukur-syukur di antara penonton ada yang mau belajar mengemukakan pendapat melalui YouTube. Berarti kalau yang belum bisa, kita belajar bersama ya setiap hari Sabtu ya, jam 9 sampai jam 11, dan biayanya free, gratis insya Allah. Terima kasih, jangan lupa di komentari video ini dan di like, kemudian dibagikan ya, di share ya, ke kelompok-kelompok pengajian, kelompok alumni SMP, alumni SMA, alumni perguruan tinggi, kemudian alumni pesantren atau alumni arisan dan lain-lain, alumni keluarga besar masing-masing, kalau memang dirasa ada manfaatnya. Dan kita belajar lewat YouTube ini, belajar untuk menjadi bertanggung jawab mengurus ya, bagian-bagian masalah yang menjadi bagian kita yang memang kita sukai, untuk mengisi dan membentuk Indonesia kita. Karena kata Haji Agus Salim ya, di negeri sendiri jangan kita yang menjadi penumpang ya, jangan kita yang menjadi penonton, kata Haji Agus Salim. Kita harus turut ya, memberikan pendapat, memberikan satu perspektif, mengingatkan, saling mengingatkan. Ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, jangan saling tolong menolong alal ismi, dalam dosa, wal udwan, dan permusuhan. Jangan diserahkan negeri ini kepada ambisi para penguasa politik di Senayan. Jangan selalu percaya 100% dengan para penguasa, para pejabat di negeri ini, karena mereka punya kepentingan, ambisi-ambisi pribadi, punya tingkat kerakusannya sendiri-sendiri terhadap dunia ya. Kecuali kalau kita yakin mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang nggak perlu dunia, orang-orang yang sangat tawadhu, sangat berkorban untuk kepentingan umat dan bangsa atau kepentingan rakyat yang lemah. Ternyata faktanya lifestyle mereka, gaya hidup mereka yang mewah, cara ngomong mereka itu tidak terlalu meyakinkan bahwa mereka membela umat Islam yang lemah atau membela Islam. Mereka hanya umumnya ya,
hanya membela kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya masing-masing dan melupakan orang lain yang lemah. Kebanyakan rakyatnya sendiri yang lemah, tapi mereka tidak dibantu. Rakyat hanya menjadikan basis diskusi, basis perdebatan untuk mereka melakukan pansos, panjat sosial, atau melakukan mobilitas vertikal. Setelah itu rakyat dilupakan. Silakan mengomentari isi video ini. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Panitua tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.